Peta konsep peta konsep persiapan komunikasi, ada namanya komunikasi daring. Penerapan komunikasi daring, ada persiapan komunikasi daring, pelaksanaan komunikasi daring, tindak lanjut komunikasi daring. Di sini ada namanya persiapan komunikasi daring, meliputi dari mempersiapkan komunikasi daring, aplikasi komunikasi daring, dan pelaksanaan komunikasi daring meliputi memulai komunikasi dengan Hangouts dan pengaturan Hangouts dan manifesto dan etika internet. Sementara tidak lanjut komunikasi daring yang meliputi komunikasi, penyimpanan, penemuan kembali, reproduksi. Penerapan komunikasi daring atau online mempersiapkan jaringan komputer. Beberapa tahap untuk melakukan atau mempersiapkan jaringan komputer berupa daring adalah mempersiapkan jaringan komputer yang akan sekumpulan komputer baik berjumlah sedikit maupun banyak itu akan terpisah-pisah, tetapi di dalam terpisah-pisah itu memiliki hubungan dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan untuk membuat file, membuat gambar, membuat video, dan juga membuat link. Salah satu contoh dua buah komputer yang akan diinternetkan atau di-linkkan atau di-online-kan. Terus sebelum ke connect-nya itu harus kita hidupkan dulu namanya Wi-Fi. Setelah sudah koneksi tersebut dapat digunakan melalui media. Medianya itu bisa berupa kawat, tembaga, gelombang mikro, satelit, serta optik. Itu merupakan media alat untuk mengkoneksikan pada jaringan tersebut. Jaringan komputer ini memiliki daripada dua aspek. Yang pertama, perangkat keras yang meliputi daripada jenis transmisi dan bentuk-bentuk jaringan komputer. Biasanya itu menggunakan topologi. Sedangkan perangkat lunak itu biasanya adalah yang tersusun daripada lunak, yaitu software dan lain sebagainya. Perangkat keras melalui komputer, semua komunikasi data akan terkoneksi. Terkoneksi itu bisa berupa komputer yang akan dikelola dan diterima. Dalam jaringan komputer, maka diperlukan perangkat komputer yang berupa server dan klien. Semakin besar spesifikasi komputer, maka semakin baik server yang akan melayani transportasi data. Jadi data itu akan bekerja di dalam server. Begitu pula dengan komputer klien.
semakin baik komputer, maka proses data juga akan semakin baik. Perangkat komputer itu terdiri dari komponen-komponen yang akan berkumpul atau terintegrasi dengan satu yang lain, yaitu monitor, CPU, peralatan input atau masukan yang berupa mouse, keyboard, scanner, dan sebagainya. Sementara output merupakan printer, plotter, speaker, dan proyektor. Semua itu merupakan media terintegrasi antar komputer yang lain. Apabila komponen tersebut tidak dapat bekerja oleh sendiri-sendiri, maka itu akan kita satukan atau kita gabungkan agar semua itu dapat bekerja dengan baik. Maka perlu yang namanya koneksi atau saling bertujuan. Instalasi perangkat komputer secara benar dapat diklarifikasi yang pertama oleh teknologi transmisi. Transmisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan broadcast. Pada jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal, yang pada tunggal ini akan masuk ke semua perangkat, baik komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, dan semua itu akan memasuki daripada jaringan-jaringan yang baik berukuran kecil, maka akan dikumpulkan menjadi sebuah paket. Lalu paket itu akan dikirimkan oleh pengguna atau komputer satu dengan komputer yang lain, maka akan bekerja ke komputer yang lain. Pada saat menerima paket, pemrosesan data komputer akan mengecek. Mengecek itu ada beberapa jaringan-jaringan. Yang salah satunya jaringan itu dapat bekerja pada mesin. Yang pertama adalah jaringan point to point. Apabila jaringan broadcast hanya memiliki satu saluran komunikasi tunggal, jaringan point to point terdiri dari beberapa komunikasi untuk sampai ke tujuan. Freddy, ambil nanti buku kita ya Freddy. Freddy, masuk kita kan? Ya, ambil bukunya. Yang kedua, jarak. Jarak merupakan hal yang penting sebagai ukuran klarifikasi komunikasi, karena berkaitan dengan jaringan komputer, jarak yang berbeda, maka teknik yang digunakan berbeda pula. Berikut ada klarifikasi. Buku kita, ya, dihitung. 1 meter sistemnya, lokasinya, jenis jaringan multi komputer, sistem yang berkomunikasi dengan cara mengirim pesan-pesan. Hitung apanya? Bukunya berapa? Lalu 10 meter ruangan, lokasinya adalah local area network atau LAN, dan 100 meter gedung masih local area network atau LAN, 1 km masih kampus local area network LAN, 10 km itu masuk kota yaitu metropolitan area network atau MAN, dan 100 km 27, bawalah 27, jangan nanti berkurang itu 27. Buka yang lanjut ke gambar itu, ya. Bawalah itu dulu. 1000 km benua yang disebut adalah WAN atau Wide Area Network, dan 10.000 km atau planet lokasinya itu disebut internet. Kemudian perangkat lunak. Jaringan komputer bukan suatu lapisan atau layar. Layar itu akan menunjang kinerja lapisan, baik layar 1 mendukung pada layar 2, lalu layar ketiga, dan seterusnya atau berikutnya
akan memiliki protokol, di mana protokol itu mengatur apabila ada surat menyurat atau pembicaraan percakapan yang akan diproses. Protokol itu akan mendefinisikan pada format yang diterima antar sistem jaringan dan melakukan operasi pengiriman dan penerimaan pesan. Perangkat lunak yang digunakan adalah jaringan komputer pada OSI Telephone System Interconnection, dan TCP/IP atau Transfer Control Protocol Internet Protocol. Tugas dalam jaringan komputer ini begitu kompleks. Kompleks itu maksudnya adalah lengkap. Di situ dapat dilihat daripada bagian-bagiannya, dan unit-unit juga akan dioperasionalkan sampai ke bentuk data dan session, di mana ada di situ mungkin protokol tugas-tugas yang harus dipikul, rata-rata bagian yang bisa diatur. Model OSI dari 7 protokol dan model TCP terdiri dari 5 protokol. Setiap komputer yang terkoneksi jaringan internet membutuhkan suatu kode unik. Itulah daripada penjelasan daripada perangkat lunak mempersiapkan jaringan komputer, perangkat keras dan perangkat. Nah, sekian dan terima kasih.